Setelah Anda memahami konsep dasar dari Excel, kemudian jenis pekerjaan apa saja yang mungkin untuk diselesaikan dengan menggunakan aplikasi Excel ini, maka tiba saatnya sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan aplikasi Excel itu sendiri. Tetapi sebelum Anda menggunakan software Excel itu, maka saya akan jelaskan terlebih dahulu ruang kerjanya. Baik, sekarang perlu saya jelaskan di sini saya menggunakan Windows versi 8 dan aplikasi Excel Microsoft Office Excel versi 2013. Cara mengaksesnya sebagai berikut. Dekatkan mouse Anda ke pojok kanan bawah, kemudian keluar tampilan menu bar seperti ini, terus tinggal diklik di search atau di start juga bisa. Nah, pada bagian search ini saya klik, terus saya akan ketikkan di sini nama aplikasinya, Excel. Terus saya tinggal klik, maka keluarlah kotak dialog atau tampilan seperti ini. Kalau Anda perhatikan, tampilan ini terbagi menjadi dua. Di sisi samping kiri ini adalah fungsinya untuk membuka file kita, atau cenderung disebut dengan workbook istilahnya kalau di Excel. Jadi, file yang sudah kita buat atau dokumen yang sudah kita buat dengan menggunakan Excel, kemudian kita simpan, file atau dokumen itu disebut dengan workbook istilahnya kalau di Excel. Nah, recent ini adalah file yang paling terakhir kita buka, beberapa file yang paling terakhir kita buka, dia akan tampil di sini sehingga mempermudah kita untuk mengakses dengan cepat tanpa harus mengakses di mana dia tersimpan. Apabila Anda ingin mengakses file pada posisi tertentu atau pada folder tertentu, maka Anda tinggal pilih Open Other Workbooks. Jadi Anda bisa cari di sini Open, kemudian mencarinya di komputer, terus Browse, tinggal Anda cari di mana file itu tersimpan dan langsung dibuka. Nah, kemudian selain dengan teknik yang tadi, untuk membuat pada bagian yang di sini kalau Anda perhatikan di samping kanan ini fungsinya adalah membuat lembar kerja baru atau dokumen baru atau workbook baru. Dan kalau Anda perhatikan di sini ada beberapa fitur. Ada fitur seperti ini, terus ada personal. Nah, fitur di sini adalah fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan bawaan dari si Excel. Contohnya blank workbook untuk membuat lembar kerja yang kosong. Ini adalah beberapa template yang sudah disiapkan. Kemudian kalau kita membuat template sendiri, biasanya dia akan masuk di personal ini. Ya, masuk di personal ini. Nah, terus kalau sering sudah dipakai, maka akan keluar juga dia di sini seperti ini. Baik. Kita juga bisa mencari secara online, ya. Kita juga bisa mencari secara online dengan catatan, ya, kita harus terkoneksi dengan internet, kemudian ini kita sign in biasanya. Baik, kita langsung saja menggunakan blank workbook. Tinggal diklik blank workbook, maka tampilannya seperti ini. Karena kita akan membuat lembar kerja baru, maka di sini saya akan tampilkan blank workbook atau lembar kerja yang dalam kondisi masih kosong. Sebelum kita menggunakannya, saya akan jelaskan bagian-bagiannya terlebih dahulu atau ruang kerjanya. Bagian yang di atas ini, ya, ini disebut dengan Quick Access Toolbar. Jadi alat-alat yang dipakai untuk mengakses sebuah perintah secara cepat, ya, dan terletak dalam sebuah lempengan atau bar. Makanya disebut dengan istilahnya Quick Access Toolbar. Nah, seperti saya bilang tadi, ini adalah cara cepat untuk mengakses sebuah perintah. Contohnya seperti ini. Jika kita ingin menyimpan, biasanya perintahnya adalah dari sini, File, kemudian pilih Save. Nah, tetapi dengan menggunakan fitur Quick Access Tool ini, tinggal Anda klik Save, maka kita bisa meminimalisir atau menghemat perintah tadi. Ya, begitu juga dengan undo, redo, cut, atau preview seperti ini. Nah, apabila ada tool-tool yang sering Anda gunakan tidak tampil di sini, Anda bisa customize dengan mengklik di sini, kemudian centang bagian mana yang ingin ditampilkan atau dihilangkan. Bagian yang tercentang ini artinya kelihatan. Jika tidak tercentang berarti dia tidak terlihat di sini. Contoh, misalkan, saya ingin tampilkan spellingnya. Saya klik sini, keluar spellingnya. Jika ingin menghilangkan berarti klik lagi dia, spelling. Nah, apabila ada perintah-perintah yang kita inginkan tetapi tidak ada di list ini, maka kita bisa lihat lagi atau kita tampilkan lagi dari more comment seperti ini. Kita bisa tampilkan lagi berbagai komen yang diinginkan, create chart, kemudian dan sebagainya. Tinggal masukkan saja.
Ya, inilah yang disebut dengan Quick Access Toolbar. Nah, bagian yang di sini disebut dengan title bar. Title bar defaultnya adalah book 1 seperti ini dia. Nah, ini artinya dokumen ini belum tersimpan, dan kalau Anda simpan, nama file yang dipakai pada workbook tersebut itulah yang akan tampil di sini. Terus, kalau Anda lihat di sini ada beberapa fitur lagi. Ini adalah fitur helpernya dia atau bantuan ya agar kita bisa mendapatkan berbagai informasi baik secara offline maupun secara online. Misalkan, saya ingin mencari tentang perintah VLOOKUP misalkan. Lookup tinggal diketikkan seperti saja terus enter. Maka secara offline ya waktu kita menginstal aplikasi ini ada function-function yang sudah masuk ke sini dan sudah ada literaturnya, tinggal kita pakai saja. Artinya apa? Anda bisa belajar dari sini secara mendetail nantinya jika ingin memperdalam ilmu dari Excel itu sendiri. Nah, terus kalau Anda lihat di sini, ini ada sebuah perintah yang disebut dengan Ribbon Display Options. Artinya apa? Terkadang waktu kita bekerja, bisa saja tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini perintah-perintah kita tidak keluar dia. Maka orang yang tidak memahami konsep ini biasanya dia akan kebingungan mencarinya gimana. Kalau diklik baru dia keluar. Kalau keluar lagi maka dia akan hilang. Nah, tentunya hal ini sangat mengganggu biasanya bagi yang tidak terbiasa menggunakan teknik seperti ini. Nah, pengaturannya di sinilah dia. Ya, ini adalah pengaturan dari ribbon-nya yang disebut dengan Ribbon Display Option. Jika saya klik Auto Hide Ribbon seperti ini, ya, maka artinya ribbon-nya tidak akan kelihatan. Terus jika saya klik di sini baru dia akan kelihatan. Dan keluar dia seperti itu. Jika saya klik di dalam selnya lagi dia tidak akan kelihatan. Biasanya ini jika ingin bekerja membuat tabel biar tidak terganggu oleh tool-tool yang lain maka menggunakan teknik seperti ini. Nah, terus kita juga bisa memperlihatkan dalam bentuk show tab seperti ini. Jadi yang keluar hanya tab-tabnya saja. Ya, hanya tab-tabnya saja. Kalau diklik tab tersebut baru keluar ribbon-nya seperti ini. Ya. Terus kalau Anda pilih yang nomor 3, Show Tab and Command, maka akan keluar secara otomatis semuanya. Tab-nya, kemudian komen atau perintah-perintah yang ada di dalamnya juga akan keluar. Nah, itulah pemahaman mengenai Ribbon Display Option ini. Nah, kemudian di sini ada control box, ya. Control box ini terdiri dari 3 perintah, yaitu adalah minimize, terus restore atau maximize, dan close. Nah, ini untuk memperkecil tampilan sehingga dia akan tampil di bawah seperti ini, terminimize atau restore kalau ingin kita menggerakkan memindah seperti ini, maximize dan close lagi satu. Nah, setelah Anda memahami konsep bagian yang di atas ini, ya, ruang bagian atas ini, kemudian saya akan jelaskan ini. Ini disebut sebagai ribbon istilahnya. Ribbon itu terdiri dari 2 komponen utama. Ada yang disebut dengan tab seperti ini. Ini disebut dengan tab, ada tab home, tab insert, page layout, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga ada komen-komen atau perintah-perintah yang ada di masing-masing tab tersebut. Nah, komen atau perintah itu terbagi menjadi berbagai grup. Ada grup clipboard, grup font, alignment kalau di tab home, dan seterusnya. Dan di masing-masing grup tersebut, maka adalah tool-toolnya atau komen-komennya. Jadi, semuanya ini disebut sebagai ribbon. Ribbon terbagi menjadi 2, yaitu adalah tab dan komen. Komen itu dibedakan menjadi beberapa grup, ada grup clipboard, font, dan lain sebagainya, dan di masing-masing grup ada tool atau alatnya atau komen itu sendiri. Nah, turun sedikit, bagian yang di sini ini disebut sebagai name box. Name box itu istilahnya cell name atau nama dari sebuah sel. Oke, sebentar saya akan jelaskan lebih mendetail mengenai nama sel ini. Nah, terus bagian yang di sini ini adalah formula bar. Formula bar ini ya fungsinya adalah untuk mengetikkan rumus ya, mengetikkan rumus kemudian mengedit teks juga di sini. Terus kita juga bisa mengatur nantinya
tinggi dari formula bar ini seandainya ada tulisan atau ada rumus yang lebih dari satu baris yang tidak muat lagi di sini. Kita bisa atur tingginya ini. Caranya mengatur di sini. Tinggal diklik tanda panah ini. Nah, tingginya bisa kita atur seperti ini. Nah, terus kalau ingin dirapatkan lagi ke atas, tinggal diklik lagi sekali yang ini. Baik, setelah Anda memahami tentang ribbon, kemudian nimbox, kemudian formula bar seperti ini, sekarang saya akan jelaskan, yaitu adalah kolom. Perlu Anda ketahui bahwa Excel itu adalah disebut dengan software spreadsheet. Apa artinya? Jadi lembar kerjanya dia biasanya identik dengan kotak-kotak seperti ini. Ya, jadi ada kotak-kotak seperti ini dia. Nah, kotak-kotak ini tersusun dari konsepnya, kotak-kotak ini tersusun dari kolom dan baris. Apa yang disebut dengan kolom? Bagian yang menjulang secara vertikal dari atas ini, inilah yang disebut sebagai kolom. Dan diberikan nama A, B, C, D. Jadi huruf yang dipakai namanya dan seterusnya. Kemudian bagian yang menjulang secara horizontal ini disebut dengan baris. Ya, dan ditandai penamanya dengan angka. Nah, kemudian pertemuan antara kolom dan baris ini maka disebut dengan sel. Seperti ini misalkan. D ketemu dengan 2 ini, maka di sini adalah sel. Dan diberikan nama dia kolom D baris kedua. Di name box-nya kalau Anda perhatikan, ini sudah menjadi D2. Itu artinya dia terletak di kolom D baris yang kedua. Nah, terus istilah berikutnya adalah range. Range itu artinya jika saya memblok dari sini, dari C2 sampai E4, ya, maka akan diberikan nama C2.2E4. Itu namanya range. Artinya saya memblok dari posisi sel C2 sampai dengan E4. Nah, selanjutnya turun ke bawah sedikit. Di sini ada sheet. Sheet ini adalah lembar kerja yang bisa kita buat, ya, yang mana di setiap lembar kerja ini bisa menampung banyak halaman. Jadi Anda bisa dalam satu workbook ini ada banyak worksheet. Dalam satu worksheet atau sheetnya ini ada lebih dari satu halaman. Jadi bayangkan banyak sekali informasi yang bisa kita buat di Excel ini dalam satu workbooknya. Nah, terus sheet ini nantinya bisa Anda tambahkan atau Anda hapus, Anda ganti ya namanya dan lain sebagainya. Misalkan seperti saya ganti namanya. Klik kanan, kemudian kalau saya rename, tinggal diklik rename. Misalkan di sini adalah saya ganti latihan membuat tabel. Saya enter. Nah, jadi sheet tadi sudah selesai diedit. Kalau ingin menambahkan, tinggal tambah, klik tanda plus ini, plus. Nah, maka keluar sheet 2. Anda bisa berpindah dari satu sheet ke sheet yang lainnya lagi dengan mengklik salah satu itu. Ya. Nah, ini juga bisa diedit, rename, atau di-delete sama sekali. Oke, itu pemahaman tentang sheet. Jadi kalau saya nanti bilang masuk ke sheet tertentu, Anda tinggal lihat pada bagian bawahnya ini. Nah, terus di sini ada scroll bar. Scroll bar ini ada 2. Scroll bar secara horizontal jika ada informasi yang tersembunyi atau tidak kelihatan di samping kanan dari layar Anda tinggal tarik seperti ini scroll barnya secara horizontal atau secara vertikal seperti ini. Ya, jadi scroll bar itu ada 2, ada secara vertikal, terus ada secara horizontal. Nah, terus yang paling penting berikutnya di bawahnya ini ada status bar. Ya, status bar. Status bar ini adalah sebuah bar atau lempengan yang fungsinya untuk menampilkan informasi. Informasi seperti apa? Contoh, jika kita ingin men-zoom atau baik itu zoom in maupun zoom out, ya, ukuran dari tampilan Excel kita ini, maka kita bisa tarik ini zoomnya, tarik membesar ya, kecil zoom out seperti, atau bisa diklik di sini atau di sini juga bisa. Nah, jika Anda ingin merubah tampilannya ini dalam bentuk yang lain, kalau ini adalah tampilan dalam bentuk normalnya, terus ini adalah tampilan page layout, jadi kalau ini diklik, maka halaman-halamannya akan keluar. Jadi kita bekerja di halaman berapa, ini halaman yang mana, dan seterusnya. Kita bisa melihatnya dengan jelas halaman-halamannya.
Jadi pemisah halaman-halamannya kelihatan dengan jelas. Nah, terus ini juga ada istilahnya adalah page break preview. Jadi tampilan dari dokumen kita pada saat persiapan mau dicetak biasanya kita setting di sini. Nah, kalau ingin kembali ke posisi semula maka pilih dari sisi normalnya. Selain pengaturannya dari sini, ya, settingan tampilan dari grid kita ini baik dalam posisi normal, kemudian page layout atau page break preview ini bisa Anda juga lihat di view ini. Ya, di view kita bisa juga atur di sini. Nah, terus tadi kalau Anda perhatikan di sini di sel-sel kita ada garis-garis seperti ini disebut dengan grid istilahnya. Dan ini sangat membantu sekali untuk melihat kita posisinya di mana, ya. Nah, apabila Anda ingin membuat dokumen yang tidak memerlukan seperti ini misalkan karena dirasa mengganggu, Anda bisa hilangkan. Di view ini hilangkan saja gridnya, maka keluar, hilang dia seperti itu ya. Nah, terus kita juga bisa hilangkan formula barnya, terus headingnya juga bisa hilangkan sehingga tampilan nama kolomnya dan nama barisnya tidak kelihatan dan seterusnya. Jadi untuk menampilkan alat-alat bantu tadi semuanya adalah dari view seperti ini. Baik, saya singkat saja. Jadi ruang kerja dari Excel kita ini ya, ini disebut dengan Quick Access Tool, kemudian ini disebut dengan Title Bar, Control Box, kemudian di sini untuk mengatur settingan dari tampilan ribbon-nya atau ribbon display option. Ini untuk helpernya. Jadi jika Anda ingin belajar secara offline atau online bisa menggunakan di sini. Terus ribbon itu terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama disebut dengan tab, ya. Di masing-masing tab ada komen dan komen itu terbagi menjadi beberapa grup. Ada grup clipboard, font, alignment dan lain sebagainya. Dan di dalamnya itu akan ada tool atau komen yang mau kita pakai. Terus ini adalah name box, formula bar, terus kolom, baris, pertemuan antara kolom dan baris disebut dengan cell. Gabungan dari beberapa sel disebut dengan range. Dan bagian yang di bawah disebut dengan sheet. Terus ini adalah tampilan dari status bar kita. Oke, itu kira-kira mengenai ruang kerja dari Excel versi 2013. Selanjutnya kita akan masuk ke video berikutnya.